Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Anatomi Fisiologi dari program studi gizi ingin mempresentasikan tentang sistem pencernaan bagian bawah. Next. Sebelumnya, izinkan saya selaku moderator presentasi kali ini untuk memperkenalkan anggota kelompok 2 terlebih dahulu. Yang pertama ada Aisyah Dispita, yang kedua ada saya sendiri, Anusapti Susanti, yang ketiga ada Elsie, yang keempat ada Fitri, yang kelima ada Giwang, yang keenam ada Priska, yang ketujuh ada Wati Yuliantika, dan yang kedelapan ada Zakia Mawarni. Pada presentasi kali ini akan dibahas terkait, yang pertama akan membahas pendahuluan, yang kedua akan membahas terkait anatomi dan fisiologi organ pencernaan bagian bawah, dan yang ketiga akan membahas terkait kasus penyakit organ pencernaan bagian bawah, terkait gizi dan makanan. Next. Pada umumnya, fungsi utama dari sistem pencernaan yaitu untuk menyediakan zat nutrisi yang sudah dicerna agar mudah diserap. Untuk organ pencernaan pada sistem pencernaan bagian bawah dibagi menjadi dua. Yang pertama ada organ aksesori yang meliputi hati, pankreas, dan kantung empedu atau vesicles velae. Dan organ saluran cerna bagian bawah yang meliputi usus halus, intestinum tenue, dan bagian-bagiannya. Yang pertama ada duodenum, yang kedua jejunum, yang ketiga ileum, serta usus besar atau intestinum crassum atau kolon, dan bagian-bagiannya yaitu rektum dan anus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini ada anatomi dan fisiologi organ pencernaan bagian bawah. Next. Yang pertama ada organ aksesori yaitu hati. Fungsinya untuk memproduksi cairan empedu, lokasinya berada di sebelah kanan atas rongga abdomen, di bawah diafragma. Strukturnya berwarna merah tua, beratnya 1,5–2,5% berat badan orang dewasa atau 1000 sampai 1500 gram. Memiliki dua lobus besar yang berada di kiri dan kanan. Untuk pembuluh darahnya di sini ada arteri hepatika, vena porta hepatika, vena hepatika, dan vena cava inferior. Untuk enzimnya ada enzim lipase yang berguna untuk memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Next. Selanjutnya ada pankreas, fungsinya yaitu menghasilkan cairan bikarbonat untuk menetralisir asam lambung pada makanan yang masuk ke dalam duodenum. Lokasinya berada di regio epigastrium kiri. Sel pankreas memiliki dua sel, yaitu sel eksokrin yang menghasilkan enzim dan sel endokrin untuk menghasilkan hormon insulin dan glukagon. Dalam pankreas ini terdapat enzim tripsin yang berguna untuk mencerna protein. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Yang ketiga itu kantung empedu atau vesica velea. Fungsi kantung empedu ini menyimpan produksi empedu serta absorpsi asam folat dan vitamin larut air. Lokasinya itu berada di bawah lobus kanan hati. Untuk struktur kantung empedu ada fundus, korpus, dan kolum. Cairan empedu. Cairan yang berwarna kuning kehijauan yang dihasilkan secara terus-menerus oleh sel hepar 500 sampai 1000 ml per harinya. Cairan empedu ini memiliki fungsi dalam proses pencernaan dan penyerapan lemak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada organ saluran cerna bagian bawah. Next.
Di sini ada usus halus. Usus halus fungsinya terjadinya pencernaan dan absorpsi zat makanan. Lokasi usus halus terletak pada berbatasan dengan lambung. Strukturnya memiliki panjang 6 meter dan dikelilingi usus besar. Lapisan dinding usus halus terdiri dari dinding lapisan luar, dinding lapisan berotot, dinding lapisan submukosa, dan dinding lapisan mukosa. Hormon pada usus halus yaitu hormon kolecisitokinin yang memengaruhi kontraksi kantung empedu, hormon pankreozimin merangsang sekresi getah pankreas, dan hormon sekretin yang merangsang sekresi getah yang mengandung bikarbonat dan pankreas. Selanjutnya, Selanjutnya ada duodenum atau usus 12 jari. Fungsi dari duodenum adalah tempat bermuara dua saluran atau saluran getah pankreas dan saluran empedu pada ampula vateri. Lokasinya berada pada perbatasan dengan pilorus. Strukturnya memiliki panjang 25 cm. Proses pencernaannya makanan dan lambung yang masuk ke duodenum melalui sphincter pilorus dapat dicerna oleh usus halus. Absorpsi Fe, Ca, dan vitamin larut lemak atau vitamin A. Next. Selanjutnya, jejunum. Selanjutnya ada jejunum dan ileum atau usus kosong dan usus penyerapan. Fungsinya, seluruh proses pencernaan dan penyerapan berakhir di sini. Lokasinya di deregium abdominalis media sebelah kanan dan kiri. Strukturnya, jejunum memiliki panjang 2,5 meter dan ileum memiliki panjang 3,5 meter. Proses pencernaannya, jejunum absorpsi gula, asam amino, dan lemak. Ileum absorpsi vitamin B12. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Usus besar. Fungsinya tempat penyerapan air dan elektrolit, sekresi musin, membentuk feses, mendorong feses keluar tubuh. Lokasinya terbentang dari sekum anus. Untuk strukturnya berbentuk tabung muskular berongga, memiliki panjang 1,5 meter, memiliki jumlah nodul limfatik yang besar. Bagian-bagian usus besar ada sekum, kolon, ascendens transferum, descendens, dan sigmonoid, dan terakhir rektum. Selanjutnya, bagian appendix vermiformis. Jadi, appendix vermiformis ini merupakan tabung bentuk yang menyerupai umbai cacing berukuran sekitar jari kelingking yang mempunyai 4 lapisan, terletak di dinding abdomen bawah atau perut kanan bawah. Peradangan pada appendix ini disebut appendicitis. Next. Selanjutnya rektum. Rektum ini merupakan kantung penumpuk tinja. Juga rektum ini bagian dari usus besar yang berada di bagian akhir. Memiliki ukuran 10 cm di bawah kolon sigmoid dan berakhir di saluran anal. Rektum ini juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Selanjutnya, bagian anus. Anus ini lubang di mana saluran pencernaan berakhir. Nah, organ ini terletak di bagian bawah rektum, bagian terakhir dari usus besar. Anus memiliki otot polos dan otot lurik yang mengalami proses defekasi ketika BAB. Fungsinya ini ya untuk mengeluarkan feses dari saluran pencernaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kasus penyakit organ pencernaan terkait makanan dan gizi. Yang pertama ada penyakit usus buntu. Usus buntu atau peradangan appendix atau appendicitis bisa disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya makanan yang dikonsumsi. Ketidakseimbangan makanan dapat menjadi salah satu pemicu peradangan appendix karena menyebabkan sulit dicernanya makanan tersebut oleh organ pencernaan. Contoh makanan yang dapat meningkatkan risiko usus buntu antara lain produk olahan daging,
daging merah, biji-bijian, produk olahan susu, minuman beralkohol, dan fast food. Yang selanjutnya ada sindrom iritasi usus besar. Sindrom iritasi usus besar dapat disebabkan karena ketidaknyamanan serta merasakan nyeri. Disebabkan karena makanan yang melewati usus dengan cepat dan kuat, serta makanan yang melewati usus dengan lambat, sehingga menyebabkan sembelit. Untuk menghindari penyakit ini, yaitu dengan merubah pola makanan seperti menghindari alkohol, konsumsi makanan yang kecil, dan menghindari minuman yang berkafein. Lalu selanjutnya, polip pada usus besar. Kebanyakan dari polip adalah non-kanker, akan tetapi dapat menjadi risiko kanker. Faktor penyebab tumbuhnya polip pada usus besar seperti obesitas, gangguan pencernaan, kebiasaan merokok, dan genetik atau keturunan. Untuk mencegah terjadinya polip pada usus besar dengan merubah pola makan dan gaya hidup menjadi lebih sehat. Beberapa makanan yang harus dihindari untuk mencegah risiko tumbuhnya polip pada usus besar yaitu makanan yang kaya akan serat seperti kacang polong, lentil, sereal yang berserat, susu dengan rendah lemak, ayam panggang, dan membatasi makanan daging merah serta daging olahan. Selanjutnya ada hepatitis. Hepatitis merupakan penyakit yang menyerang pada organ hati. Nah, hepatitis ini memiliki beberapa jenis, hepatitis A, hepatitis B, C, D, dan E, serta hepatitis autoimun yang merupakan jenis yang umumnya disebabkan oleh adanya infeksi virus pada hati. Virus ini biasanya mengalami masa inkubasi terlebih dahulu. Jika masa tersebut sudah terlewati, akan timbul beberapa gejala yang meliputi mual, muntah, demam, mengalami kelemasan, feses berwarna pucat, nyeri perut, penurunan berat badan, warna urin yang menjadi lebih gelap, serta nafsu makannya hilang. Beberapa makanan yang memicu hepatitis diantaranya gluten, junk food, makanan olahan, dan makanan yang mengandung pemanis buatan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.